Kali ini setelah beberapa tutorial sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara membuat daftar cara membuat aktivitas tugas. Maka selanjutnya saya kali ini akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menilai tugas tersebut, termasuk juga seandainya kita ingin mengedit tugas tersebut gitu. Bukan mengedas, membubuhi keterangan atau bahasanya annotate gitu. Nah, kita kembali ke kelas ini ya, kelas template bahasa Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kelasnya masing-masing tentunya. Nah, kemarin sebelumnya saya membuat tugas di pertemuan ke-6, tugasnya seperti ini. Dan kalau kita klik, di sini ada keterangannya bahwa ada satu anggota di kelas ini dan yang mengumpulkan satu, yang perlu dinilai itu satu. Saya akan mencoba menilai ini. Kemudian caranya pertama bisa langsung nilai, bisa langsung view all submission. Sementara kita pilih ini dulu. Jadi ini kelihatan siapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Kalau kita ingin menilai, klik nilai saja, nilai. Nah, Bapak Ibu, kita lihat mahasiswa ini mengumpulkan dengan satu file ini TMJ 41 dan seterusnya ini. Kalau kita klik, maka otomatis kita di bagian ini telah mendownload file tersebut. Dan kita bisa membuka tugas yang dikumpulkan. Tapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan cara lain yang lebih bagus menurut saya. Jadi kembali ke bagian tugas, kita coba edit. Jadi ubah pengaturan. Jadi kita akan mengoreksi tugas ini sekaligus memberi komentar. Misalkan kita ke ubah pengaturan. Di bagian ini seperti ubah pengaturan yang sebelumnya ya. Seperti pengaturan yang waktu kita membuat tugas. Kalau kemarin kita fokusnya di submission settings, kali ini kita fokusnya di feedback types gitu. Di feedback types, Bapak Ibu bisa centang bagian anotasi PDF. Ini supaya kita bisa membubuhi keterangan. Jadi klik anotasi PDF. Nah, setelah itu kalau sudah kita simpan, kita kembali, kita nilai ke tugasnya. Nah, setelah itu kita kalau ingin menilai, kita bisa lihat langsung tanpa mendownload file tersebut. Cuma mungkin ada waktu untuk generating PDF. Jadi ini tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Kalau misalkan kita ingin memberi komentar, misalkan seperti ini, klik saja di bagian ini. Misalkan kita tandai dengan kotak, misalkan ini. Kemudian kita kasih komentar. Tinggal diklik di bagian sini. Ini siapa gitu. Nah, ini nanti langsung ada komentar di bagian sini gitu. Jadi kita bisa ngedit. Nah, terus misalkan anggaplah ini ada kata polynomials dan ini belum ada definisinya dan Bapak Ibu ingin menandai ini dan perlu dipertegas bahwa ini perlu definisi lagi gitu. Nah, ini kita tandai dengan perlu definisi yang jelas, misalkan seperti ini. Oke. Nah, nanti ada komentarnya seperti ini. Bapak Ibu juga bisa, kalau misalkan anggaplah di paragraf kedua ini sudah, atau di paragraf ketiga ini juga persamaannya sudah sesuai, kita bisa ngasih stempel kayak ini. Pilihan stempelnya ada 4 ini ya, silang, senang. Oh ini misalkan kita kasih gini, senyum. Oh ini bagus gitu. Atau kita kasih centang. Nah, ini sudah sesuai. Oke. Nah, kalau sudah kita biarkan saja. Oke. Nah, kemudian di bagian ini nilai keluar, Bapak Ibu bisa ngasih nilai ini. Kalau misalkan nilai yang diupload itu cukup baik, maka silakan ditulis sesuai nilainya. Intinya itu. Kalau nilainya 100 ya tulis 100. Iya, masa paper ini dinilai di atas di bawah 100 kan enggak. Jadi kita anggap aja ini nilainya 100. Nah, kalau sudah kita simpan perubahan. Oke, jadi ini sudah masuk ke nilai. Kita kembali ke bagian nilai. Kalau kita lihat, jadi user coba pada bagian tugas mendeskripsikan ini nilainya sudah menjadi 100 gitu. Nah, saya tunjukkan selanjutnya kita juga kalau misalkan penasaran dengan tampilan yang ada di mahasiswa, kita juga bisa melihat. Kita nggak bisa melihat, tapi mahasiswa ya, prinsipnya mahasiswa juga bisa melihat tampilannya. Jadi ini contoh tampilan di mahasiswa. Di bagian ini dia lihat tugasnya. Dan ini tampilan mahasiswa. Dia sudah ada keterangan dinilai, kemudian ada ini. Bahkan mahasiswa sudah bisa melihat feedbacknya. Jadi kebetulan feedbacknya hanya berupa file PDF. Tadi harusnya bisa dikasih komentar juga, cuma saya abaikan dulu. Dan mahasiswa bisa lihat komentarnya. Ini tampilan mahasiswa. Diklik, mahasiswa tahu dan bisa baca komennya. Ini siapa gitu. Mahasiswa tidak Jadi
cukup lihat LR-Link, mahasiswa sudah tahu oh komentar yang dikoreksi seperti ini. Mahasiswa juga bisa lihat nilainya juga tentunya, jadi nilai tugasnya bisa dilihat di bagian sini, cuma template bahasa Indonesia nilainya 100 gitu. Jadi untuk kali ini cukup tutorial penggunaan input nilai tugas.